Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apri Nur Wahid AMDK, peserta Latsar golongan 2 angkatan 1 kelompok 1 di lingkungan pemerintah Kabupaten 50 Kota tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Baiklah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai manajemen ASN. Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN yang menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN merupakan keseluruhan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, derajat profesionalisme, penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, serta pemberhentian ASN. ASN memiliki 3 buah fungsi. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, selain itu, ASN juga memiliki 2 buah jenis. Yang pertama yaitu PNS atau Pegawai Negeri Sipil. Yang kedua yaitu P3K atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Jadi, manajemen ASN memiliki 2 jenis yaitu manajemen PNS dan manajemen P3K. Terdapat perbedaan hak antara PNS dan P3K. Yang pertama, hak dari PNS yaitu mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, mendapatkan cuti. Yang ketiga, mendapatkan jaminan hari tua serta jaminan pensiun. Yang keempat, mendapatkan perlindungan serta mendapatkan pengembangan kompetensi. Yang kedua, hak dari P3K. Yang pertama yaitu gaji dan tunjangan. Yang kedua adalah cuti. Yang ketiga perlindungan. Yang keempat adalah pengembangan kompetensi. Yang menjadi perbedaan antara hak PNS dan P3K ialah P3K tidak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Selain memiliki hak, seorang ASN memiliki kewajiban. Kewajiban seorang pegawai ASN disebutkan dalam Undang-Undang ASN yang terdiri dari: pertama, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menjaga rahasia jabatan dan hanya mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit sendiri adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang, yaitu politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kesehatan. Konsep sistem merit sendiri pada dasarnya adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan proses dalam pengelolaan ASN, yaitu mempertimbangkan kemampuan dan prestasi pribadi untuk melaksanakan pekerjaannya. Objektivitas sendiri dilaksanakan pada semua tahapan pengelolaan SDM, yaitu mulai dari rekrutmen, pengangkatan, penempatan, serta promosi. Setelah menjelaskan mengenai manajemen ASN, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu Smart ASN. Apa itu Smart ASN? Sebagai seorang ASN, kita harus menjadi Smart ASN, di mana kita harus memiliki dan menguasai cara bermedia digital secara bertanggung jawab.
Di dalam Smart ASN, kita mengenal istilah literasi digital. Apa itu literasi digital? Menurut UNESCO, literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital, baik untuk pekerjaan yang layak, dan kewirausahaan. Ini mencakup kompetensi yang beragam yang disebut sebagai literasi komputer, literasi TIK, literasi informasi, dan literasi media. Pemerintah akan mewujudkan Indonesia Digital Nation yang bermartabat, berkeadilan, dan berdaya saing, di mana nantinya kegiatan pemerintahan, kegiatan kemasyarakatan, dan ekonomi dapat dilaksanakan secara digital. Selanjutnya, kita akan mengenal kerangka kurikulum literasi digital yang memiliki 4 buah macam. Yang pertama, yaitu digital skill, yang merupakan kemampuan untuk mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras pada sistem informasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah digital culture, yang merupakan kita mempunyai kemampuan untuk membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian kita, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan teknologi informasi komunikasi. Yang ketiga ialah digital etnik. Itu adalah kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, dan mempertimbangkan, serta mengembangkan tata kelola etika digital. Yang keempat yaitu digital safety, kemampuan untuk mengenali, mempolakan, dan menerapkan, menganalisis, menimbang-nimbang, dan meningkatkan kesadaran kita untuk perlindungan data pribadi serta keamanan digital. Selanjutnya, kita mengenal hak digital. Dalam menggunakan media sosial, kita juga memiliki hak digital. Hak digital sendiri adalah hak asasi manusia yang menjamin setiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital. Hak digital sendiri memiliki 3 macam. Yang pertama, hak untuk mengakses atau right to access. Itu adalah kebebasan mengakses internet seperti ketersediaan infrastruktur, kepemilikan, dan kontrol layanan penyedia internet, kesenjangan digital, kesejahteraan akses antara gender, dan penapisan serta blokir. Yang kedua, hak untuk berekspresi atau rights to express. Itu adalah jaminan atas keberagaman konten, bebas menyatakan pendapat, dan penggunaan internet dapat menggerakkan masyarakat sipil. Yang ketiga ialah hak untuk merasa aman atau right to safety, yaitu bebas dari penyadapan massal dan atau pemantauan tanpa landasan hukum, perlindungan atas privasi, hingga aman dari penyerangan secara daring. Selanjutnya, kita sebagai seorang Smart ASN harus memahami dan melindungi data pribadi kita. Nah, data pribadi sendiri terdiri dari 2 jenis. Yang pertama yaitu data pribadi umum. Data pribadi umum terdiri dari nama, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, tempat tinggal, tempat tanggal lahir, nomor telepon, serta nomor alamat email. Selanjutnya yaitu data pribadi khusus yang terdiri dari yang pertama, data kesehatan, data keuangan, pandangan politik, serta keluarga. Baiklah, dari pembahasan yang telah kita bicarakan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama yaitu mengenai manajemen ASN. Manajemen ASN terdiri dari manajemen PNS dan manajemen P3K. Selanjutnya, kita juga telah mengenal sistem merit sebagai sebuah manajemen ASN di Indonesia. Selanjutnya, sebagai seorang Smart ASN yang beretika, kita dapat bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, setelah kita mengetahui jenis-jenis data pribadi, kita akan membagikan tips perlindungan data pribadi. Yang pertama, yaitu mengganti password atau kata sandi secara berkala, atau gunakanlah kata sandi yang kuat sehingga tidak gampang untuk dibobol oleh orang lain. Selanjutnya, kita harus memastikan menggunakan aplikasi yang aman di perangkat kita. Dan juga, kita harus memperhatikan untuk tidak membagikan data-data pribadi kita di media sosial secara berlebihan. Selanjutnya, kita juga harus memperhatikan apabila ada komunikasi atau interaksi yang mencurigakan di dalam aplikasi yang kita gunakan.
Baiklah, demikianlah pemaparan saya mengenai materi hari ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.